Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Nah, kalau bisa membuka kameranya lebih enak nih, supaya kita bisa lebih kenal ya. Nah, nah ini wajah Pak Surya sudah kelihatan nih, tadi Pak Nur Rohman juga ya. Oke, mudah-mudahan yang lain juga boleh nih membuka kamera, jadi tahu sekali waktu nanti ketemu gitu ya. Oh, ini ya, kita pernah ketemu, walaupun waktu itu ketemunya secara virtual gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan hari ini semuanya sehat, semuanya tetap semangat ya. Di dalam segala situasi, di dalam segala kesibukan kita, tetap kita sehat dan semangat. Oke, ini apakah Bu Windy, Bu Aura, Bu Dinda sudah ada ya di tempat? Ada Bu. Ya, baik. Ya, boleh Bu dibuka kameranya Bu untuk kita lebih kenal Bu. Lebih enak nih kalau kenalan nih ya dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, kita hari ini bicara tentang service excellence ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita mulai dengan pembicaraan kita terkait topik training tersebut, nah kita bolehlah kita kenalan ya. Untuk kita bisa lebih kenal, lebih tahu, dan terutama saya juga bisa lebih memahami apa sih yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian terkait dengan topik training service excellence ini. Karena memang kalau kita bicara service excellence bisa jadi luas gitu ya. Nah, kalau nanti saya bisa mendapatkan gambaran tentang Bapak Ibu, ruang lingkup tugasnya, nah nanti kita diskusinya juga kita bisa lebih terarah. Ya, sebelum Bapak Ibu memperkenalkan diri, saya dulu yang memperkenalkan diri ya. Saya Ani, saya sebagai trainer dan konsultan di PT Johnson Indonesia. Nah, PT Johnson Indonesia sendiri ini bergerak di bidang jasa penyedia training dan konsultan untuk bidang manajemen yang macam-macam ya. Jadi artinya semua bidang manajemen kita masuki ya, marketing, keuangan, sumber daya manusia, kemudian operasional pabrik, operasional di uh, industri yang bermacam-macam lah ya. Nah, jadi kita menyediakan topik yang bermacam-macam dan tentunya trainernya juga disesuaikan dengan latar belakangnya. Artinya kita di dalam training kita tidak bicara teori ya Bapak Ibu ya, pastinya kita maunya oke, ada konsep dasar, tapi gimana sih implementasinya? Nah, karena itu trainer di kami pun adalah trainer yang memang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Nah, saya sendiri banyak memberikan training di bidang sumber daya manusia, kemudian terkait dengan service, ya, kemudian juga terkait dengan soft skill, ya banyaklah topik-topik yang juga menjadi bidang saya. Ya, ini sesuai dengan latar belakang pengalaman saya. Ya, secara pendidikan saya dari psikologi dan dari manajemen. Nah, kemudian saya bekerja ya sama seperti Bapak Ibu semua ya, bekerja di perusahaan di bidang sumber daya manusia pernah, di bidang marketing, di business development, kemudian di ya bidangnya pindah-pindah lah ya. Kemudian bidang industrinya juga macam-macam. Pernah di industri jasa seperti di bank, konsultan, kemudian juga di manufacturing gitu ya. Nah, akhirnya terjun ke dunia training, konsultan sampai sekarang ini. Nah, kalau bicara terkait dengan service excellence, ini memang topik yang sangat menarik ya, yang menjadi salah satu bidang saya juga ya, terutama ketika saya di bank saya menangani terkait dengan service excellence ini ya. Oke, itu sekilas mengenai saya. Ya, senang sekali nih ya kita ada di sini. Kita nanti bicara terkait dengan service excellence seperti apa sih ya. Ya, masing-masing pasti sudah punya pengalaman ya bagaimana menangani customer-nya ya, internal ataupun eksternal. Karena customer-nya bisa jadi ini macam-macam nih di antara kita gitu ya. Ada yang menangani internal ataupun ada yang menangani eksternal. Nah, seperti apa sih sebenarnya kita memberikan layanan ya? Bapak Ibu ini semua pastinya orang-orang yang sudah pengalaman di bidangnya ya. Udah berapa lama? Ada yang lebih dari sekian 5 tahun atau kurang 5 tahun? Yang pasti sudah pengalaman ya. Oke. Ya, nanti kita diskusi lah ya terkait dengan service excellent ini. Ya, nah, jadi melalui training ini nantinya diharapkan Bapak Ibu, teman-teman semua gitu ya, bisa memahami konsep dan prinsip service excellence seperti apa sih? Karena memang ketika kita bekerja ya, entah itu kita memberikan layanan kepada pihak eksternal ataupun internal, intinya adalah kita kan mau memberikan yang terbaik ya. Nah, apa sih service excellence itu? Nah, kemudian untuk kita bisa memberikan layanan terbaik, tentunya ada kompetensi yang perlu kita miliki. Nah, diharapkan juga itulah yang nantinya Bapak Ibu miliki ya. Sehingga pada akhirnya bisa memberikan
layanan atau service yang excellent tadi. Nah, kemudian juga di dalam service excellent ini kan kita juga perlu yang namanya kemampuan komunikasi ya. Nah, jadi nanti bagaimana kita juga bisa diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan tentunya ketika kita menghadapi komplain. Karena kalau kita berelasi dengan customer kita baik internal eksternal itu nggak lepas dari adanya komplain ya. Nah, jadi komplain itu ya kita anggap biasa ya iya karena memang kita lihat nanti bahwa apapun yang kita berikan ya sekalipun kita udah memberikan yang baik ya komplain bisa saja tetap ada. Nah, gimana kita harus menangani komplain sehingga nantinya komplain itu bisa kita selesaikan dan kita pun juga bisa happy pastinya ya ketika kita bekerja. Ya, nah, ini akan kita bahas terkait dengan service excellent, kemudian bagaimana kita memberikan kepuasan kepada customer kita, dan kemudian kita juga melihat apa sih komponen atau dimensi dari service excellent ini, ya, kemudian juga kompetensi yang perlu dimiliki ya untuk kita bisa memberikan service yang prima, ya, dan kemudian juga untuk kita memberikan itu kita juga perlu mengenali siapa sih customer kita dan bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka ya. Dan kemudian kita juga membahas terkait dengan bagaimana kita menangani komplain yang kita terima. Nah, inilah topik bahasan kita selama 1 hari ya terkait dengan service excellent. Nah, sebelum saya mulai teman-teman ya, ada yang punya pengalaman paling berkesan. Nah, kalau berkesan ini kan sesuatu yang bisa jadi menyenangkan, bisa jadi menyebalkan, tapi sesuatu yang nempel gitu ya, yang selalu diingat gitu ya. Nah, silakan. Mungkin ada yang mau menceritakan apa pengalaman berkesan yang pernah Anda hadapi ketika Anda memberikan layanan. Silakan. Sebelum kita mulai bahasan kita, pasti masing-masing punya pengalaman. Ada yang mau sharing, berbagi cerita, apa pengalaman berkesan yang pernah Anda temui ketika Anda memberikan layanan? Mari saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Silakan, ada yang mau berbagi? Apa pengalaman paling berkesan? Mbak Dinda, mungkin suaranya belum terdengar. Halo. Yap. Ya. Um, Pengalaman paling berkesan uh, kerjaan gitu. Um, Plus minus. Oke, mungkin pengalaman berkesan pertama itu waktu itu bantu ya kliennya saya lah, anggap klien ya, uh, terkait uh, sakit gitu, terus bantuan dan gitu ya penanganan terkait soalnya gitu, dan koordinasi dan terkait ada proses karena itu mau operasi kalau nggak salah. Mhm. Selesai handle jadi saat itu bisa dibantu kesempatannya gitu ya proses ya, administratifnya, karyawannya ini ya calling saya bilang makasih yang mungkin kalau bantu tolong misalnya satu hal yang murid gitu ya dari data tagnya ke klien atau mungkin negatifnya pernah juga dapat komplain gitu dari kalau bisa dibilang itu number one lah gitu Bu buat kerja gitu ya men gitu. Jadi memang itu ada kendala dari sumbernya gitu. Zoom gitu kalau uh, saya uh, ya lumayan shocking karena waktu itu mungkin pengalaman juga itu pertama kali yang handle terus apa saya akan tahu tapi ternyata di luar ekspektasi gitu adalah ya, pengalaman dan pelajaran ya udah direncanakan dengan matang tapi kan akan ada aja ya hal di luar kendali kita ya itu yang jadi takutnya sih, biar nggak too sad atau too drown gitu loh.
dari pengalaman. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dina. Ya itu ya, dari pengalaman justru kita bisa belajar ya. Walaupun kita udah persiapkan, ada aja ya yang lolos gitu ya, bisa jadi gitu ya. Oke, nah itulah pengalaman yang tentunya berharga ya. Oke, mungkin dari Pak Surya, Pak, mau menyampaikan apa Pak pengalaman yang paling berkesan, Pak, dalam memberikan servis atau layanan? Lalu Ya, pengalaman paling berkesan paling dapat dari customer dan yang negatif kita siap komplainan hmm, karena pelayanan kita yang kurang memuaskan. Kadang kan kalau errornya suka berlarut-larut itu customer kan suka marah-marah. ya, oke, ya, baik, terima kasih. Nah ini ya, kalau berlarut-larut marah-marah ya Pak ya. Ya, yang namanya customer kan maunya diberikan layanan yang terbaik ya. Sekali kita berikan, ya harus benar gitu ya. Maunya kan begitu ya. Bahkan kalau bisa bukannya tunggu waktu, saya berhenti mulut saya tertutup, udah selesai gitu ya. Itu kan maunya seperti itu. Ya, tinggal di sinilah bagaimana kita ya memberikan tantangan juga buat kita ya, bagaimana kita menangani yang seperti itu. Ya, pastinya semua orang ingin diberikan layanan yang terbaik. Ya, semua datang kepada Anda karena dianggap Anda bisa memberikan solusi kan ya. Nah, inilah ya, servis itu harus ada karena memang setiap orang ingin bahwa ketika dia bekerja, ya semua juga bisa kerja lancar. Kalau saya ada masalah, ya ada solusi dong, ya kan? Dan solusi itu memberikan kenyamanan saya, kebahagiaan saya di dalam bekerja, ya. Kemudian juga setiap orang inginnya dihormati ya. Walaupun misalnya yang Anda hadapi katakanlah levelnya lebih rendah dari Anda, tapi dia tetap menempatkan saya customer Anda. Ya baik internal ataupun eksternal ya, kita bicara customer ini luas ya. Nah, jadi setiap orang pada dasarnya ingin dihargai, ingin dihormati. Waktu dari sisi waktu artinya begini ya, bahwa yang namanya customer itu nggak mau dinomor dua kan ya, betul ya? Katanya kecap aja nomor satu gitu ya, apalagi orang gitu ya, nggak mau dinomor duakan, maunya diprioritaskan. Walaupun masalah dia datangnya belakangan, ya kalau bisa sekarang cepetan deh Pak, sekarang cepetan deh Bu, gimana masalah saya bisa terselesaikan ya. Kalau misalnya saya diselesaikannya belakangan, kenapa sih kok saya lama? Dia cepet, dia bisa duluan sih, dia nggak lihat masalahnya apa. Pokoknya saya ingin dilayani cepat. Nah inilah ya, ingin dihormati, ingin diprioritaskan ya, dan nggak mau dianggap misalnya ada masalah apa, ya ini karena begini, mungkin Bapak salah gini. Ya jangan gitu, saya ngerti kok masalah ini gitu ya. Ya orang ingin dihargai dalam segala hal ya pastinya ya. Nah kemudian juga ingin diperlakukan dengan ramah. Walaupun misalnya satu waktu kita ketemu ya, bahwa ini yang salah nih customer-nya nih atau user-nya, yang salah mereka. Tapi mereka nggak mau dipersalahkan ya. Kemudian juga dia nyerang kita, tetap kita harus ramah ya, memperlakukan mereka dengan ramah, dengan sopan gitu. Nah, kemudian juga, nah ini mudah dan cepat ya, ingin kemudahan, ingin kecepatan. Jadi kalau saya mau komplain, nggak usah berbelit-belit deh. Kalau saya mau menyampaikan masalah, nggak usah pakai prosesnya harus mengajukan ini, itu, pokoknya prosesnya susah gitu ya. Maunya mudah dan cepat. Begitu saya diem, selesaikan ya Pak ya, selesaikan ya Bu ya. Pokoknya masalah saya harus segera. Nah inilah ya, kenapa harus ada servis? Karena orang maunya seperti itu. Beli barang ya, barang yang konkret aja misalnya ya. Nah ini beli laptop gitu ya. Yang dijual kan sama antara satu toko dengan toko lain untuk tipe yang sama. Pasti kan sama ya. Tapi orang kenapa memilih beli di toko A tidak di toko B? Iya, soalnya di situ pelayanannya baik, orangnya ramah gitu ya. Ya, itu yang menjadi dasar pertimbangan, bukan lagi barangnya. Karena tipe barang kan sama aja gitu ya. Tipe barang sama aja. Layanan Anda pun juga sama. Misalnya Anda yang di asuransi gitu ya. Nah, kan layanannya sama saja, tapi saya lebih suka dengan si A, kenapa tidak dengan si B gitu. Habis si B kalau ngomong tuh begini,
enakan ngomong sama si A. Nah ini servis ya. Perusahaan juga bersaing dengan perusahaan yang lain, bukan lagi bersaing dalam hal barangnya, produk atau jasa yang dihasilkan, bukan sekedar itu, tetapi bagaimana orang-orangnya memberikan layanan ketika dia berinteraksi. Nah, itulah yang juga menjadi dasar penilaian. Nah, inilah kenapa harus ada servis, bahkan servis yang baik karena memang orang ingin diperlakukan dengan baik. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang servis, apa sih servis itu? Ya, sesuatu yang diberikan ya, sehingga pada akhirnya pihak lain yang kita layani, baik customer eksternal ataupun internal, klien ataupun user gitu ya. Nah, mereka puas ya, mereka puas terhadap apa yang kita berikan. Nah, inilah servis. Bukan lagi sekedar melihat apa yang dilakukan, bukan lagi melihat barang apa yang itu sedang dikerjakan ya, atau yang dibeli, bukan bicara tentang itu, tapi bagaimana ya aktivitasnya ya. Nah, inilah servis. Nah, ketika kita memberikan servis yang baik, maka pastinya customer kita akan puas ya. Jadi bukan sekedar oh ya nih barangnya bagus nih ya. Nggak cukup cuma itu. Zaman sekarang yang namanya barang itu tuh di mana-mana juga ada ya. Kompetitor Anda kan pasti banyak kan ya. Ada kompetitor Anda? Pasti kompetitornya ada sekarang ini. Semua bidang industri itu tidak lepas dari kompetitor, ya. Nah, jadi memang kalau kita bicara tentang bidang industri, sekarang satu bidang industri aja ini kompetitornya nggak tahu nih berapa banyak. MMS ada Pak kompetitor Pak? Banyak kompetitornya MMS? Banyak ya? Banyak. Banyak. Ya. Apa yang Bapak lihat dari kompetitor, Pak? Adakah sesuatu yang menurut Bapak, oh MMS lebih dibandingkan kompetitor? MS lebihnya di after service-nya. After sales service. Ya. Ya, baik. Nah, jadi orang kenapa sih pilih MMS? Karena kalau saya beli dari sana, pokoknya terjamin deh after sales service-nya ya. Orang beli apapun ya pasti akan cari kenyamanannya ya. Atau misalnya di Aksa Mandiri. Aksa Mandiri kompetitornya banyak? Banyak. Kira-kira apa sih yang membuat ya customer memilih Aksa Mandiri dibandingkan yang lain? Gimana menurut Anda nih dari Aksa Mandiri nih? Mbak Windy boleh? Banyak. Kalau kebetulan aku handle-nya produk kesehatan ya. Jadi produknya tuh yang individu. Jadi kenapa mungkin banyak nasabah yang pilih ke Aksa Mandiri? Satu, karena kan kita bekerja sama dengan Bank Mandiri. Terus produk-produk yang kami tawarkan pun adalah signifikan benefitnya besar. Maksudnya bukan kayak cuman bisa sampai 15 M untuk benefit kesehatannya. Jadi mungkin salah satu servisnya pun mungkin kalau di layanan kami, kalau nasabahnya telepon kan kita selalu melakukan survei pada saat telepon dan banyak yang puas gitu. Oke, terima kasih. Nah ini ya, yang dijual produknya lebih kurang kan sama gitu ya. Yang lain juga menawarkan lebih kurang sama, tapi bagaimana kita bisa dalam tanda kutip menarik dan mengikat customer kita ya ini dengan servis ya, karena setiap orang ingin itu dilayani ya. Jadi kalau kita melayani dengan baik ya, kalaupun ada produk atau jasa kita yang kurang-kurang dikit ya dibandingkan dengan kompetitor misalnya ya, kan pasti kan kita plus minus ya dibandingkan dengan kompetitor, tapi dia melihat ini layanannya bagus nih. Ya dia akan memilih kita. Nah, itu kepuasan pelanggan itu ada, ya. Kemudian servis juga bisa membangun image positif ya. Nah, jadi kalau kita memberikan layanan yang baik, maka customer pun akan melihat image kita, ya. Oh iya ya, ini perusahaan ini baik ya. Atau yang internal juga, oh ya bagian ini nih IT support-nya oke banget deh gitu. Nah, image positif ya, baik terhadap perusahaan, terhadap bagian, ini kalau bicara internal. Dan juga image positif diri kita ya sebenarnya yang kita bangun ya. Service juga bisa memenangkan persaingan, jelas ya. Sekarang produk yang tadi saya katakan banyak semua menjual produk yang sama
Ya, misalnya kalau kita bicara asuransi, berapa banyak sih ya kompetitornya Aksa Mandiri ya? Banyak gitu ya. Semua menjual produk yang sama, MMS juga ya sama aja produknya dibandingkan yang lain. Contoh sederhana lah ya, Anda beli handphone ya tipe yang sama di toko yang berbeda-beda, kan sama aja kan fiturnya seperti apa handphone dengan tipe yang sama, ya kan? Tapi kenapa sih kok memilih di toko A? Bisa jadi ketika ada customer datang ya dilayani. Oh ya, Ibu mau cari handphone apa? Saya mau cari handphone tipe X misalnya. Oke Bu, silakan duduk Bu. Dikasih minum dulu gitu ya. Terus ayo silakan Bu, nih ini ada nih Bu, nih enak nih Bu cemilannya nih gitu ya. Dikasih itu. Nah kita mau pergi tanpa membeli nggak enak kan ya. Nah bandingkan kalau misalnya Anda datang ke toko ya, Ibu mau cari apa? Saya cari handphone tipe X ya. Handphone tipe ini mahal loh Bu. Ini Bu kalau mau Ibu ada nih yang lebih murah. Gimana rasanya begitukan? Emangnya saya nggak mampu aja Pak ya beli ya. Nah, atau datang dicuekin gitu ya, dia melayani customer yang lain, terus kita didiemin gitu kan ya. Ini saya diperlukan nggak sih di toko ini? Kayaknya saya nggak dianggap, saya nggak dihormati. Ya udah, saya akan pergi. Nah ini ya, kalau orang bisa melayani dengan baik, maka dia juga akan, customer-nya akan tetap ada di tempat tersebut. Nah ini, servis bisa memenangkan persaingan. Zaman sekarang, orang tidak hanya melihat produknya apa, ya, tapi bagaimana servis yang dia terima. Nah itulah yang menjadi fokus, ya. Dan kepuasan pelanggan pastinya nanti menciptakan profit ya buat perusahaan ya. Dia bisa menjadi pelanggan yang loyal ya. Bahkan bukan cuma sekedar loyal, dia juga nanti merekomendasikan ke orang-orang lain, ikut lo asuransi di sini bagus lo gitu ya. Nah, jadi apa? Dia juga menjadi apa? Dia sebagai istilahnya customer evangelism ya. Dia menceritakan ini loh, kita beli di sini ini loh bagus loh after sales service-nya. Nah, ini kan membuat akhirnya apa? Dia akan terus ada di kita dan bukan cuma itu, dia juga akan menarik orang lain. Istilahnya dia jadi marketingnya kita gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kepuasan customer itu menciptakan profit buat perusahaan, iya. Ya. Dan ketika kita memberikan servis yang baik, kita tidak hanya sekedar memberikan apa yang menjadi kebutuhan, tapi apa sih yang diharapkan? Oh ya semuanya berharapnya kita bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Kan semua maunya begitu ya. Sudah produknya bagus, ya, layanannya bagus. Nah, inilah ya, semua juga ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Bukan cuma sekedar kebutuhan, tetapi juga apa sih yang diharapkan. Ya. Nah, kita bisa memberikan harapan bahkan ya sesuatu yang tidak dia duga, ya. Tidak dia duga. Jadi ini mungkin impian, nggak mungkin lah begini. Tapi kita bisa memberikan sesuatu yang lebih. Pada akhirnya orang akan melihat bahwa, oh iya, dia layanannya bagus. Jadi nilai tambah servis bukan cuma kita memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar dia, tetapi apa yang menjadi harapan, bahkan impian, itu bisa terwujud. Nah, ketika kita bisa memberikan lebih dari apa yang dibutuhkan oleh customer kita, inilah yang akan mengikat customer kita sehingga dia loyal pada kita. Nah, kalau dari pengalaman Anda semuanya, coba Anda melihat di ruang lingkup tugas masing-masing. Apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari customer Anda? Dan kemudian apa harapan dari customer Anda yang bisa ternyata Anda bisa memberikan lebih dari kebutuhan? Silakan, ada yang mau berbagi? Apa sih sebenarnya kebutuhan dari customer Anda? Ya. Nah, tapi ternyata Anda bisa memberikan bukan cuma kebutuhan, Anda bisa memberikan lebih dari apa yang dia butuhkan. Kalau harapan itu kan istilahnya gini, ya dipenuhi syukur, nggak dipenuhi ya nggak apa-apa juga sih. Kalau kebutuhan kan harus ya. Saya datang misalnya ke Pak Nurrohman, ini saya ada masalah dengan laptop saya, ya. Kebutuhan saya, laptop saya jadi benar, kan gitu kan ya. Itu kebutuhannya. Harapan saya apa? Misalnya dikatakan, oh iya ini servisnya perlu waktu misalnya 2 hari. Ternyata 1 hari selesai. Kan saya juga berharap ya kalau bisa lebih cepat ya. Nah ketika itu diberikan, oh ya 1 hari selesai, berarti harapan saya terpenuhi. Ya. Nah impiannya apa? Impiannya ya,
kalau saya laptop saya diperbaiki gitu ya, terus tiba-tiba ada aplikasi baru yang ada di situ gitu, senengnya gitu ya. Nah tiba-tiba muncul tuh aplikasi baru gitu ya, ternyata nih Pak Nur Rohman hebat nih, luar biasa nih, MMS memang bisa memenuhi customer-nya. Jadi sesuatu yang kita tidak duga, muncul gitu ya, itu impian gitu ya. Nah kalau dari pengalaman Anda, customer datang kepada Anda, baik internal atau eksternal, ya, apa sih kebutuhan mereka? Dan Anda bisa memberikan sesuatu yang ternyata itu di atas kebutuhan mereka. Apa itu? Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, itulah materi kita selama 1 hari terkait dengan service excellent. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat Anda ya, untuk Anda menjalankan peran Anda, terutama di dalam Anda memberikan service kepada customer Anda, baik internal maupun eksternal. Ya, jadi tetap untuk Anda terus kembangkan diri Anda sehingga Anda bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, terus gali apa yang ada di dalam diri Anda. Cari hal positif dalam diri Anda dan berdayakan itu untuk hal yang produktif. Kalau ketemu yang negatif, yang kekurangan, ya langkah berikutnya apa yang harus saya perbaiki sehingga saya bisa menjadi orang yang lebih baik dan terus lebih baik, ya. Karena ketika kita memberikan yang terbaik di dalam kita bekerja, ya, kita juga sedang menunjukkan ini loh kualitas diri saya sebagai seorang profesional yang juga punya kualitas diri yang baik.